Ya, walaisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Dan tidak ada satu dari amalan-amalan yang apabila seseorang meninggalkannya dia akan keluar dari agama Islam kecuali apa? Kecuali salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat ini perkara yang besar sekali. Ya. Perkara yang tidak main-main ini, perkara salat ini. Ya, yang ternyata pada hari ini banyak sekali dari kaum muslimin yang meremehkannya. Ya, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya seorang yang meninggalkan salat ya, ini kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Kalau dia meyakini salat itu tidak wajib, ini para ulama sepakat nih, tidak ada selisih. Tadi kan masalah itikad. Ya, masalah itikad. Dia meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib dan dia berilmu tentangnya, maka ini sepakat para ulama orang ini murtad, keluar dari agama Islam. Muhammad mengatakan tidak ada satu amalan pun yang ditinggalkan seseorang yang menjadikan orang itu keluar dari agama Islam kecuali salat. Ya, artinya ini pendapat Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Dalilnya, dalil yang mengatakan orang yang tidak sholat karena malas, ya, ataupun karena ada urusan lain lah, gitu kan, sehingga tidak mau sholat. Di antaranya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Ini batasnya nih. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan antara mereka adalah as-salat. Barang siapa yang meninggalkannya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha faqad kafar, maka dia telah kufur. Siapa yang mengatakan? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salat dia tidak mau salat. Ya. Dia tidak mau sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Iblis tidak mau sujud. Ya, gimana? Iblis tidak sujud? Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau disuruh sujud satu kali, tidak mau. Ini orang ini berkali-kali disuruh sujud sama Allah. Tidak mau sujud kepada Allah. Ini pendapat pertama. Ini ada khilaf memang dalam masalah ini, ya. Dalam masalah tadi yang jadi khilaf ini adalah sewaktu orang itu dia ya tidak sholat karena malas, bukan karena dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Kalau sholat itu tidak wajib, dia berkeyakinan itu sudah jelas ini. Sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama. Tidak ada khilaf kalau masalah ini. Yang jadi masalah adalah tadi kalau misalnya dia malas sholat, tidak mau sujud kepada Allah. Nah, maka pendapat pertama, ini pendapat pertama tadi mengatakan bahwasanya orang ini kafir, keluar dari agama Islam. Ya, murtad orang ini. Kemudian pendapat yang kedua, dan pendapat ini pendapat yang rajih insyaallah, yaitu orang tersebut tidak keluar dari agama Islam. Dan ini kufur kecil, kata para ulama, yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Dalilnya dalam perkara ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Hakim, tatkala Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan di akhir zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu wasyus thawbi. Agama Islam ini akan lenyap sebagaimana lenyapnya warna pada baju dikarenakan luntur. Hatta
la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sampai-sampai manusia itu nanti tidak tahu apa itu puasa. Manusia juga tidak tahu apa itu salat. Dia juga tidak mengetahui apa itu nusuk. Manusia juga tidak kenal lagi apa itu sedekah. Ya, akan aja nanti di akhir zaman, ya, agama Islam itu kan orang tidak kenal lagi agama Islam. Para ulama udah meninggal, gitu kan. Sampai apa? Puasa saja mereka tidak tahu, sholat saja tidak tahu, kurban tidak tahu. Kemudian wala yusra ala kitabillahi subhanahu wa ta'ala fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayat. Kemudian kata Hudzaifah, orang pada waktu itu udah tidak tahu puasa, tidak tahu sholat, tidak tahu sedekah, tidak tahu kurban, ya. Kemudian Al-Quranul Karim, kitabullah pun akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla pada suatu malam, sehingga tidak tersisa satu pun ayat Allah di atas muka bumi ini. Udah tidak kenal lagi Al-Quran. Dan tersisalah sekelompok manusia, Asy-Syaikhul Kabir wal Ajuz, yaitu orang Syekhul Kabir, laki-laki yang tua renta, dan wanita yang tua renta, laki-laki dan wanita yang tua renta. Yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimat la ilaha illallah. Kami mengetahui dahulu dari bapak-bapak kami suatu kalimat, ya. Apa itu? La ilaha illallah. Dulu pernah dengar, pernah diajarkan oleh bapak-bapak kami satu kalimat, la ilaha illallah. Udah tidak tahu solat dah, tidak tahu lagi itu puasa, tidak tahu lagi itu zakat, tidak tahu lagi itu haji. Al-Quran diangkat, tinggal yang tersisa apa? La ilaha illallah. Fanahnu nakuluha, dan kami pun mengucapkannya. Yang tersisa apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu aja yang mereka ucapkan. Mereka udah tidak puasa, tidak solat, tidak zakat, ya, cuman mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Silah, ya, seorang tabi'in, dia berkata, apakah kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi mereka, sedangkan mereka tidak tahu lagi itu solat, tidak tahu puasa, tidak tahu kurban, tidak tahu sedekah. Manfaatkah kalimat la ilaha illallah itu? Ya, solat dah enggak, puasa enggak, sedekah enggak, apalagi haji, ya. Baca Quran udah diangkat, tidak bisa lagi. Manfaat enggak kalimat itu, kalimat la ilaha illallah tadi? Lalu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berpaling dari Silah ini, ya, sampai Silah ini bertanya sebanyak 3 kali, apakah kalimat itu manfaat? Apakah kalimat itu manfaat? Apakah kalimat itu bermanfaat? Setiap kali Silah bertanya kepada Hudzaifah, ya, Hudzaifah berpaling, ya, sampai yang ketiga kalinya Hudzaifah pun menjawab pertanyaan Silah ini, ya Silah, tunjihim minan nar. Wahai Silah, dengan kalimat itu mereka akan diselamatkan dari neraka. Ya Silah, wahai Silah, tunjihim minan nar. Dengan kalimat itu mereka akan diselamatkan dari neraka. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, padahal mereka tidak sholat. Ya, maka ini dalil yang digunakan oleh para ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat, ya, maka tidak keluar dari agama Islam selama masih ada la ilaha illallah. Berkata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala anhu, dalam hadis ini terdapat faedah fikih yang penting, yaitu syahadat la ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini dapat menyelamatkan seseorang yang mengucapkannya dari kekekalan di dalam neraka, meskipun dia tidak melaksanakan amalan apapun dari rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan semisalnya. Walaupun dia tidak mengerjakan amalan lain dari rukun Islam, asalkan ada rukun yang pertama, asalkan dia bersaksi la ilaha illallah, maka kalimat inilah yang nantinya yang akan menyelamatkan dia dari neraka Allah. Dan sudah kita bahas, ya, tentang orang yang nanti dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah gosong, sudah hancur,
Kemudian dicari, ternyata orang ini masih ada kalimat tauhid, ada la ilaha illallahnya, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Dan di antara hal yang telah dimaklumi bahwasanya para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan rukun Islam selain syahadat. Ya, para ulama berselisih tentang rukun Islam ini karena ini rukun, namanya rukun. Ya, rukun Islam. Khususnya lagi masalah solat. Ya, selain syahadat, ya syahadat udah jelas, syahadat harus ada. Kok tidak ada syahadat, udah selesai. Ya, kok dia tidak mau bersaksi, ya tidak mau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah. Ya, rukun-rukun Islam selainnya yang datang di belakangnya tidak ada manfaatnya kalau tidak ada la ilaha illallah. Ya. Namun kalau la ilaha illallahnya ada, kemudian yang selainnya tidak ada, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Khususnya yang paling tajam adalah tentang masalah solat. Tadi yang mengatakan orang yang tidak sholat keluar dari Islam, ini ada salafnya. Yang mengatakan tidak juga ada salafnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas ini, mereka ini tidaklah kafir, tidak keluar dari agama Islam, tidak murtad, akan tapi dihukumi fasik. Ini pendapat jumhur. Adapun Imam Ahmad dengan tegas mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat ini keluar dari agama Islam dan dia dibunuh, orang ini ya dihukum mati karena murtad, keluar dari agama Islam. Dan orang yang tidak sholat itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya orang itu murtad. Orang yang zina apa sih hukumnya kalau dia sudah menikah? Dirajam sampai mati. Kalau orang yang berzina saja itu dirajam sampai mati, maka orang meninggalkan sholat lebih berhak untuk dihukum mati. Yang mana sih yang besar dosanya? Tidak sholat atau berzina? Tidak sholat, besar dosanya jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat ini keluar dari agama Islam dan dia ditangkap, ya disuruh tobat, kok tidak dihukum mati. Sebagaimana orang yang berzina tadi dihukum rajam. Ini subhanallah. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau jumhur mengatakan tidak, ya ini cuman fasik. Ya, jadi meninggalkan sholat ini adalah perkara yang besar. Ya, ala kulli hal di sini terlepas dari khilaf para ulama tadi, taulah kita bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah perkara yang besar. Yang para ulama sampai berbeda pendapat tentang hukum yang pantas bagi orang yang meninggalkannya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya hukuman yang pantas diberikan kepada orang yang tidak sholat ini adalah dia didera dan dipenjara. Ya, ditangkap orang tidak sholat, ditangkap, dipenjara. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah, maka hukuman yang pas untuk mereka ini adalah dibunuh, ya dihukum mati. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya orang ini tadi ditangkap disuruh tobat, ya disuruh tobat, kemudian kok dia tidak mau tobat, dihukum mati. Dipilih, antum mau sholat kah, mau dihukum mati. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas maka sah dihukumi keislamannya selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikannya dalam hatinya atau yang menunjukkan pada hal itu, dan dia meninggalkan di atas yang demikian itu sebelum disuruh bertaubat, sebagaimana hal tersebut terjadi pada zaman sekarang ini. Adapun apabila dia diberikan pilihan antara dibunuh atau bertobat, dia dikasih pilihan. Dikasih pilihan orang ini sama hakim. Antum tobat, sholat, atau dihukum mati. Lalu dia memilih untuk dihukum mati, maka kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala dia harus dibunuh. Dan pada keadaan seperti ini dia mati dalam keadaan kafir. Ya, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan tidak diberlakukan padanya hukum-hukum kaum muslimin, karena ya adalah sesuatu yang tidak masuk akal apabila bukan karena pengingkaran dalam hatinya dia memilih untuk dibunuh daripada untuk mengerjakan sholat. Ini menunjukkan kekafiran yang ada dalam hatinya tersebut. Ya, hal ini diketahui secara pasti dan ini tidak butuh lagi pada burhan atau dalil. Udah jelas sekali kalau seperti itu. Ya, kalau seandainya antum mau dihukum mati atau sholat, udah hukum mati aja kan, ya kan? Oh, ini jelas nih orang ini kufur ini.
sampai dia rela mati daripada sholat. Maka ini udah hal yang jelas, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang enggan mengerjakan sholat wajib maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang keras berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan yang selain mereka Imam Ahmad, dia wajib disuruh bertobat. Jika dia bertobat maka dia bebas dari hukuman, dan jika dia tidak mau bertobat maka dia dihukum mati. Bahkan orang yang meninggalkan sholat lebih jelek, lebih buruk daripada pezina, daripada pencuri, daripada peminum khamar, dan dari penghisap ganja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu. Ini subhanallah, ya. Orang kalau melihat ada orang yang habis pezina gitu kan, koruptor, ya, peminum minuman keras, atau penjudi, atau orang yang pakai narkoba, ini kan aib di masyarakat, iya enggak? Aib nih, kadang keluarga pun malu gitu ya. Ya. Tapi ketahuilah bahwasanya orang yang tidak sholat itu lebih besar dosanya daripada mereka-mereka ini. Ini harus jadi aib yang luar biasa. Ya. Makanya kita kalau misalnya ada saudara kita, ya, apalagi misalnya adik kita, kakak kita, abang kita, bapak kita, ibu kita tidak sholat, ya Allah, ya, ini harus benar-benar kita perjuangkan. Ya. Karena ini perkara yang besar, lebih buruk daripada zina ini dosanya. Lebih buruk daripada apa? Makan riba. Ya, karena ini rukun Islam yang dia tinggalkan.